Oke, halo, selamat siang teman-teman. Nah, ini kebetulan kita masih ada di Semarang. Aduh, panas banget, sebentar, minggir sebentar. Ya, ini Semarang sudah masuk musim panas lagi. Cuman kadang beberapa hari ya sempat pas hujan kemarin, pas mati lampu tuh hari apa ya, Valio? Dua respol juga ya. Iya. Ya, jadi ini intinya cuaca memang nggak menentu di Semarang. Nah, teman-teman, mungkin kalau teman-teman ingat sebelum ini kita ada proyek baru lagi di Semarang. Jadi puji Tuhan Semarang tahun ini sangat drastis kenaikannya. Tahun kemarin kita hanya buat 2 kolam di Semarang. Nah, per Juni ini di Semarang udah total 6 kolam atau 6 proyek yang kita kerjakan. Yang 4 sudah selesai, yang 2 ini masih berjalan, dan kemungkinan minggu depan nambah 1 lagi, jadi 7. Jadi ya puji Tuhan, memang saya itu dengan tim selalu menganalisa setiap tahun kenapa kok di Semarang tahun kemarin sepi apa segala macam. Ya intinya kita berusaha semaksimalnya, intinya supaya teman-teman yang di Semarang pun juga tahu bahwa Bless ini di Semarang ini selain kolam, landscape, taman, kolam renang dan lain-lain, kita juga bisa melayani. Tapi intinya puji Tuhan sampai bulan Juni ini kenaikannya sangat signifikan dari data statistiknya. Nah, ini kolam ini sebetulnya yang di bawah yang sebelumnya kita pernah vlog dulu ya, Val ya. Iya. Jadi sebetulnya rumah ini sudah jadi dan diuber waktu. Customernya ini segera sudah pengen opening house dan bersih-bersih semua. Jadi saya dikontak ibaratnya injury time, teman-teman ya, injury time. Bahkan proyek kolam yang seharusnya saya minta waktu 1,5 bulan, kita percepat jadi 1 bulan. Tapi untungnya karena satu Semarang dan kebetulan tim dari Anam dan Har ready, dan kebetulan kolamnya natural juga, jadi pas saya di Semarang juga ya kita intinya akhirnya sanggupin seperti itu. Kolam baru berjalan seminggu, teman-teman. Ya, beliau cerita bahwa tadinya di sini nih sempat bikin kolam juga, tapi ada kacanya ya Mas ya. Waktu kolam yang sini awal ada kacanya ya. Nah, singkat kata amburadul ya Mas ya. Bocor, rembes, nggak karuan, sampai rembes-rembes ke bawah. Nah, sekali lagi teman-teman, makanya itulah yang saya selalu pesan buat teman-teman sesama kontraktor pun, kalau mengerjakan sesuatu proyek itu benar-benar pelajarilah dengan seksama. Dalam artian waktu itu beliau sempat nanya, kok atau kolamnya di lantai 2 lagi? Saya ngomong no, saya angkat tangan kalau lantai 2, karena konstruksinya ini saya pikir pasti tidak siap. Yang kedua, dari pengalaman kolam pertama sudah bocor, kita mau bikin lagi itu namanya mengulang kesalahan yang sama. Nah, akhirnya saya bicara, beliau saya kasih pengertian, mau nggak lantai 2 ini saya bikinin dry garden dengan tema-tema Zen Garden, Jepangan dan segala macam, budgetnya sekian dan segala macam. Intinya beliau oke gitu. Nah, beliau juga sempat kaget karena memang terus terang begini teman-teman, sekali lagi ya, kalau bicara masalah harga ini menurut saya ini relatif gitu, karena saya bukan hanya di bidang kolam dan landscape dan segala macam, saya pun punya hobi yang lain, contohnya anjing lah ya. Saya juga belum lama beli anjing French Bulldog ya, contohnya ya, saya beli 15 juta. Menurut teman saya harusnya nggak segitu. Ada yang menurut teman saya yang lain katanya murah. Istri saya bilang murah, saya pun merasa murah karena wong saya suka. Nah, jadi sebetulnya harga itu sebetulnya yang penting dengan kemampuan dan kesukaan itu cocok sudah lah, seperti itu. Dan jangan dibanding-bandingin segala macam. Artinya saya sodorin RAB, beliau langsung oke, kita garap. Jadi ini hari keberapa ya, Val ya? Hari keempat ya. Hari keempat apa 3 ya? 3 toh, besok Hari baru 4. ketiga. Sing hari pertama kan masih persiapan lahan ya. Jadi kita masih ada waktu sampai hari Sabtu. Memang target saya Sabtu sore ini udah finishing final. Nah, saya akan edukasi teman-teman. Jadi sekali lagi, perhatikanlah tempat, lahan, konstruksi, apalagi kalau ada yang di lantai 2, di lantai 3, yang kita paling ekstrim di Jakarta di lantai 5 gitu. Jadi ya. jangan langsung diterima, jangan langsung dikerjakan, kita pelajarin dulu gitu. Waktu yang di Jakarta lantai 5, yang sebentar lagi juga vlognya mungkin sudah tayang juga, itu waktu saya survei ke awal, saya juga bener-bener lihat tiangnya, lihat pilarnya, saya sampai bawa orang sipil 2, kita uji kekuatannya, saya hitung sekian tonase nih, kuat nahan nggak. Setelah oke semua, baru kita ibaratnya konsepkan seperti itu. Nah, kita bahas yang sini, intinya dari kolam yang gagal itu, supaya tidak terjadi kesalahan atau hal yang musibah serupa, dan buang uangnya cukup lumayan loh. Beliau cerita ke saya kayaknya 80 juta atau berapa yang uang kolam yang lama, akhirnya dibongkar total. Nah, itulah yang saya bilang bahwa sekali lagi ya teman-teman, nanti jangan dikira saya ngomong seperti ini terus mau nyerang kontraktor lain, mau nyerang pembuat kolam sebelumnya. Tidak, ini fakta kok. Dalam artian begini loh, seringkali uang belajar ya untuk customer yang memang dalam tanda petik ya, saya mohon maaf sekali lagi bukan bermaksud apa-apa, yang sebetulnya finansialnya mampu, menurut saya jangan nanggung. Kalau cari tukang kolam yang bagus sekalian, mau cari tukang taman yang bagus sekalian,
mau cari dekor interior yang bagus sekalian karena budgetnya ada gitu loh. Kecuali mohon maaf kalau memang yang budgetnya terbatas atau mepet, ya memang kita tidak bisa ekspektasi terlalu banyak. Beliau ini sangat ada sekali, dan harusnya kalau dulu dari awal saya udah dipanggil, konstruksi saya benerin dulu, saya pastikan dulu, mungkin ini saya settingin yang landscape-nya yang keren di lantai 2, mungkin beda cerita. Tapi sudahlah, intinya sekarang kita cari solusi, dan akhirnya lantai 2 ini kita buat menjadi dry garden atau taman kering. Nah, sebelum saya edukasi lanjut, kita saksikan dulu cuplikan video dari lahan pertamanya seperti apa, pekerjaan dasar seperti apa, pengonsepan pulau-pulau bonsai dan tanamannya seperti apa sebelum kita lanjut. Nah, oke teman-teman ya, jadi sekali lagi saya juga akan bahas singkat pemilihan tanaman, besarnya, jumlahnya, dan lain-lain itu sesuaikan dengan area dan tempat yang kita kerjakan. Di sini bonsai utamanya, ibaratnya pemeran utamanya 1, pemeran pembantunya aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, intinya supaya bonsai ini yang memang harganya paling mahal juga, cemara udang ini namanya, ini akan menjadi pohon utama yang menjadi estetika utama di taman kering atau dry garden ini. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau sekali lagi saya mau gampang, mau cepet, udah potnya saya taruh-taruh aja, udah selesai, saya huruk koral, saya huruk batu, beres. Tapi kan sayang ya, potnya kelihatan, segala macam ya. Contohnya nih, Val, ini maaf ya sekali lagi bukan mau apa-apa. Ini contoh yang ibaratnya taman disetting dengan seadanya seperti ini. Dan ini memang pekerjaan dari yang lain, tapi kan maksudnya lihat nih teman-teman, ada pot plastik keluar, mungkin entah itu belum diberesin atau apa. Tapi peletaan dan penanamannya itu kan sebetulnya bukan masalah sekali lagi bagus jeleknya ya, tapi memang kesannya nih, mohon maaf sebelumnya, ini ditata dan dilakukan tanpa pola, tanpa konsep gitu. Dan saya jamin nih, Mas nanti yang rawat ini setengah mati nih, belum apa-apa, ini rumah belum jalan, ini rumput liarnya udah segini nih ya, ini harus nanti setiap hari dicabutin, dibersihin, dipotongin, dirapiin. Belum nanti kalau ibaratnya nih tanah ini kayak saya lihat juga nggak ada resapannya, kalau hujan terlalu banyak ngecembeng air, nanti jadi nyamuk, jadi apa. Jadi memang sekali lagi taman ini pun harus dilihat fungsinya, dan sekali lagi tipe saya, baik itu di taman, di landscape, di kolam, di megatank, di kolam renang, kita selalu memikirkan supaya yang maintain-nya untuk customer itu gampang. Tanamannya ini nggak tanaman murah loh sebetulnya, ini bonsai dolar ya, betul ya? Ya. Ini bonsai dolar, ini apa ya, anting putri kayaknya, ini lumayan, ini jutaan semua, ini 2 pohon ini saya tahu. Nah, sekarang kita balik ke sini. Nah, teman-teman lihat tadi di video sebelumnya, sebelum pengerjaan dimulai, kita jalur drainase sudah kita pikirkan. Artinya resapan air kalau hujan, sehingga tidak akan ada genangan air. Ya, tadi di video sebelumnya sudah ada, titiknya ada 1, 2, 3.
Jadi kalau hujan deres ini pun, ini nggak luber kemana-mana, itu sudah ada jalurnya semua menuju drainase langsung ke pembuangan. Kemudian untuk jalur-jalur lampu, juga penataan kabel dan lain-lain kita juga udah siapkan dari awal. Sehingga waktu nanti lampu-lampu itu disetting, kabel-kabel, pipa-pipa itu tidak ada yang kelihatan, tertutup dengan koral. Kemudian untuk pot yang tadi supaya menyelimurkan, supaya nggak kaku, kita bikin seperti pulau-pulauan. Dari bata, dibentuk semen, dibentuk sekali lagi. Masalah itu sekali lagi masalah taste dan feel. Saya mau tulisin teorinya juga nggak bisa, bahkan kemarin Noval dan Mas Oyin lihat ya, waktu saya kesini tidak pakai konsep, tidak pakai gambar, tidak pakai desain sama sekali, ngalir. Ya karena saya udah ngomong sama beliau, Bu, kalau saya harus gambar, harus desain, harus sketch, kayaknya nggak keburu waktunya. Percaya nggak dengan saya? Pokoknya nanti tak buatin yang keren. Ya beliau percaya. Ya sudah, saya jalan, saya pilih tanaman. Peletaan kemarin juga hanya hitungan menit kan ya Mas Oyin ya, hanya hitungan menit langsung kita ngalir. Oke, ini bonsai di sini, ini di sini, ini di sini. Pulaunya yang di sini bentuknya 8, yang di sini setengah lingkaran, yang di setengah agak oval dekat kolam kura, yang di sudut ini seperti ini. Itu semuanya sekali lagi masalah feeling, masalah insting. Nah, tipsnya teman-teman, intinya taman kering ini usahakan rumput atau tanaman-tanaman yang menyulitkan ini jangan terlalu banyak. Seperti itu. Makanya kita permainan tanaman yang seperti rumput itu kita main mus sintetik. Nah, cara penanamannya atau pemasangannya juga udah kita jelaskan beberapa kali ya. Di setting seperti ini dulu, nyobeknya pun jangan pakai gunting supaya luas, kemudian dilem pakai lem kastol, setelah itu nanti dipilok. Piloknya mana Mas? Saya kasih contoh. Jadi karena ini daerahnya outdoornya ini cukup panas teman-teman. Nah, ini karena untung nggak ada kolam ya. Jadi sebelum kita nanti finishing yang lanjut, ini semua tuh dipilok clear seperti ini nih. Nah, supaya dia bisa lebih tahan awet untuk outdoornya seperti itu ya. Tapi ini sebetulnya untuk kekuatannya juga tahunan sih ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, inilah nanti pulaunya kalau sudah selesai terinstal lumut semua jadinya seperti ini. Tapi ini ingat, ini belum dipatenkan, belum dimaksimalin. Nanti yang masih kelihatan tanah-tanah ini ada koral putih, ada koral kristal. Nanti finishingnya video terakhir udah finish semua lah, dan itu nanti sampai semua kedalaman yang di dalam situ, sampai nanti sebagian kena kolam kuranya, sebagian kena batu yang estetiknya bobingnya, sebagian nanti di batu bobing yang stepnya juga. Nanti kita akan sambil nunggu lumutnya. Nah teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, beliau juga tadinya niatnya sini mau ditaruh kura-kura. Saya jamin hancur, saya jamin. Karena kemarin kita ingat nggak yang di Bukit Wahid ya, yang di Customer Semarang juga, kita udah buatin pohonnya udah agak jauh, batunya udah tinggi, kuranya bisa naik batu, bisa apa, ngerusak tanaman, ngerusak lumut, gigit-gigitin. Ternyata kura-kura memang jahil teman-teman. Jadi nanti saya akan sarankan kayaknya kandang kura-kuranya yang di sebelah sana aja, lebih adem dan tidak banyak tanaman. Nanti tinggal dibuatin pagar sama kolam-kolaman kecil, tapi jangan dikasih tanaman, apalagi dikasih bonsai yang mahal-mahal, habis pasti saya jamin ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah sebuah tema Japanese Dry Garden atau Shin Garden yang ada di lantai 2. Kebetulan satu project dengan kolam naturalnya yang sebentar lagi kita juga akan update, sudah mau masukin tahap filtrasi dan konstruksi final. Setelah itu masuk finishing. Dan nanti teman-teman ikutin ini supaya ngelihat pekerjaan awal, dan ini masih 50% lah. Setelah nanti 100% perbedaannya seperti apa dari video ini, teman-teman semoga bisa mendapatkan manfaat dan edukasinya. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah bagi yang berminat untuk membuat taman, landscape, dry garden, mega tank, kolam natural, kolam renang, kolam minimalis, ataupun yang suka dengan desain-desain dari Blaze Group dan setting-settingan sistem baik itu filtrasi maupun segala macam yang dari Blaze Group, jangan sungkan langsung kontak di bawah ini. Ya mungkin cukup Mas Aan? Ya. Nah ini kita mau lanjut lagi ya, Mas Aan lagi juga ada project baru. Jadi memang di Semarang pun ini saya juga hampir nggak pernah istirahat teman-teman. Makanya mohon maaf kalau Sabtu, Minggu biasanya saya full kepengen istirahat, karena ya Senin sampai Jumat nggak di Semarang, nggak di luar kota, nggak di luar pulau, udah habis untuk begini ya. Nah semoga nanti video terakhir sudah jadi lengkap semua, tinggal kita nunggu sebagian lumut datang, finishing koral kristal putih yang di atas. Saya jamin bedanya jauh sekali. Nanti rencana juga ada kanopinya, ada meja dan kursi yang sejepangan yang pasti keren ya. Oke, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya Noval dan tim Blaze Koi seluruhnya mohon unjuk pamit. Bye bye.